Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru kelas 7 SMP Muhammadiyah Sampit tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak M. Akbarudinur, bisa dipanggil Akbar. Bapak mengajar pelajaran Penjasorkes atau PJOK. Untuk materi pertama kita MPLS ini, kita masuk pada materi kurikulum 2013 yang akan diajarkan di SMP Muhammadiyah Sampit. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi A. Kegiatan pendahuluan, B. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi C. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas 1. Kegiatan guru bersama peserta didik, antara lain membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran. B. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 2. Untuk kegiatan guru, A. Melakukan penilaian, B. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dan menyampaikan rencana kegiatan tindak lanjut. Aspek penilaian ada 3: pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Aspek pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenai benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Aspek pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengetahuan implisit, 2 pengetahuan eksplisit, 3 pengetahuan empiris, dan 4 pengetahuan rasionalisme. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya. Pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman indrawi. Dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan a posteriori. Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi. Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat a priori, tidak menekankan pada pengalaman.
Itu tadi aspek pengetahuan, kita masuk aspek keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan dasar yang melekat dalam diri manusia, yang kemudian dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan guna menjadikan kemampuan seseorang menjadi potensial, sehingga kemudian seseorang tersebut menjadi ahli serta profesional di bidang tertentu. Keterampilan bisa mengalami perkembangan atau peningkatan dengan proses belajar atau didasari dengan beragam ilmu. Jika awalnya merasa tidak ada keterampilan, tetapi terus dilatih, diasah, serta dikembangkan, kemudian seiring berjalannya waktu akan memunculkan keterampilan yang berkembang melalui proses belajar. Macam keterampilan. Menurut Robbins, bahwa dia mengemukakan pemikirannya bahwa keterampilan secara mendasar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut: A. Basic literacy skill, B. Technical skill, C. Interpersonal skill, dan problem solving. Untuk yang pertama, basic literacy skill merupakan suatu keahlian atau kemampuan dasar yang melekat pada diri masing-masing individu. Keterampilan jenis ini meliputi berbagai kemampuan seperti mendengarkan, membaca, menulis, dan juga kemampuan dalam aspek menghitung. Yang B, technical skill, merupakan jenis keterampilan yang diperoleh dengan proses pembelajaran secara khusus dalam bidang teknik. Technical skill memiliki contoh antara lain keterampilan mengoperasikan perangkat komputer, memperbaiki beragam perangkat elektronik seperti handphone, televisi, dan lain sebagainya. C. Interpersonal skill merupakan satu jenis kemampuan atau keterampilan yang secara mendasar dimiliki tiap-tiap individu dalam melakukan komunikasi antar individu yang satu dengan individu lainnya maupun antar kelompok. Interpersonal skill memiliki contoh antara lain keterampilan mengemukakan sejumlah ide-ide maupun pendapat, serta bekerja sama dalam satu tim kerja yang ditentukan. Yang D, problem solving, merupakan suatu keterampilan mendasar dalam diri seseorang yang secara potensial dapat diimplementasikan untuk memecahkan sebuah masalah dengan didukung kemampuan logika seseorang untuk berpikir. Kita masuk ke aspek sikap dan perilaku. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Ciri khas sikap adalah: 1. Mempunyai objek tertentu, orang, perilaku, konsep, situasi, dan benda. 2. Mengandung penilaian, setuju, tidak setuju, suka, dan tidak suka. Contoh perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya malu datang terlambat hadir ke sekolah, malu ketika berbuat salah, malu ketika tidak bisa menjaga rahasia teman, dan lain-lain. 2. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian, mematuhi peraturan lalu lintas, dan lain-lain. 3. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak mencontek ketika ulangan atau ujian, tidak mencuri atau korupsi, selalu berbicara jujur, tidak menjelek-jelekan orang lain, dan lain-lain.
4. Budaya sopan yaitu sikap untuk selalu berlaku sopan dimanapun dan kepada siapapun. Misalnya menghormati orang lain, berbicara santun kepada orang yang lebih tua, membiasakan diri untuk mengucap maaf, tolong, dan terima kasih, dan lain-lain. 4. Budaya musyawarah untuk mufakat. Misalnya pengambilan keputusan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah atau pemungutan suara, membicarakan permasalahan secara bersama untuk mencapai mufakat dan lain-lain. Adapun alokasi waktu per mapel untuk SMP Muhammadiyah Sampit, ini ada pendidikan agama Islam kelas 7 dan 8 3 jam, kelas 9-nya ada 2 jam. Terus PKN kelas 7 dan 8-nya 3 jam, kelas 9-nya 2 jam. Bahasa Indonesia kelas 7 6 jam, kelas 8 6 jam, dan kelas 9 5 jam. Bahasa Inggris kelas 7 4 jam, kelas 8 4 jam, dan kelas 9 ada 5 jam. Matematika kelas 7 5 jam, kelas 8 5 jam, kelas 9 5 jam. IPA kelas 7-nya 5 jam, kelas 8 5 jam, kelas 9 5 jam. VS kelas 7-nya 4 jam, kelas 8-nya 4 jam, kelas 9-nya 5 jam. Seni budaya kelas 7-nya 3 jam, kelas 8 3 jam, kelas 9 2 jam. Penjas kelas 7 3 jam, kelas 8 3 jam, kelas 9 2 jam. Tinkom kelas 7-nya 2 jam, kelas 8 2 jam, kelas 9 2 jam. Prakarya kelas 7 2 jam, kelas 8 2 jam, kelas 9 2 jam. Kemuhammadiyahan kelas 7-nya 2 jam, kelas 8 2 jam, kelas 9 2 jam. Bahasa Arab kelas 7 2 jam, kelas 8 2 jam, kelas 9 2 jam. Muatan lokal kelas 7 2 jam, kelas 8 2 jam, kelas 9 2 jam. Dan tilawah kelas 7 1 jam, kelas 8 1 jam, kelas 9-nya 1 jam. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi K13 di SMP Muhammadiyah Sampit. Sekali lagi selamat datang untuk peserta didik baru pada tahun ajaran 2021-2022. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.